Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah seminar saya yang berjudul Pelaksanaan Komunikasi Organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor. Yang terhormat Bapak Sutis Naryanto selaku pembimbing makalah seminar saya pada kesempatan kali ini, serta yang saya cintai teman-teman saya semua. Latar belakang di mana aktualisasi dari iklim yang baik itu terciptanya komunikasi efektif dan paling aktif antara pimpinan dan bawahannya, antara bawahan dan rekan kerjanya, sampai antara pimpinan, bawahan, dan publik dalam suatu organisasi. Penciptaan iklim yang demikian sangat diharapkan untuk mempercepat berbagai koordinasi, kerjasama, pencapaian tujuan organisasi, sampai adanya organisasi-organisasi atau masalah-masalah yang ada di uh, apa, di Sparbud ini. Karenanya, perlu diciptakan iklim komunikasi yang baik. Kesalahan komunikasi juga sering tersebut secara horizontal, diagonal, vertikal terhadap pimpinan, tingkah laku, sumber daya manusia dan karyawan, serta faktor kerja. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut bisa menjadi pendukung dan penghambat terciptanya iklim komunikasi organisasi. Oke, kita masuk ke bagian tujuan, di mana tujuan penelitian saya yang pertama itu dua. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi organisasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor, dan yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan komunikasi organisasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor. Oke, kita masuk ke metode, di mana metode di sini terbagi menjadi tiga: lokasi dan waktu, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data. Untuk lokasi dan waktu, saya menggunakan lokasi pengumpulan data dilakukan di rumah penulis, tepatnya di rumah saya, di Jalan Dr. Semeru, nomor 29. Waktu pengumpulannya dilakukan selama pelaksanaan kuliah praktikum teknik penulisan ilmiah pada minggu ke-8 sampai ke-9 atau lebih tepatnya pada tanggal 7 sampai 21 April 2020. Untuk data dan instrumennya, datanya kita memakai data sekunder. Di sini adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data melalui sumber-sumber yang telah ada seperti website dan lain-lainnya. Lalu instrumen digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa laptop, smartphone untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, untuk teknik pengumpulan data kita untuk mendukung informasi yang dibutuhkan, yaitu kita melalui studi pustaka dilakukan penulis dengan melakukan pencarian data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat melalui beberapa referensi dan penelusuran data, tentunya melalui browsing di internet. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pelaksanaan komunikasi organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor. Di sini saya meneliti atau mencatat tiga komunikasi yang tersedia, yaitu ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Di mana komunikasi vertikal ini penerapan komunikasi organisasi secara vertikal dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kerja terhadap unit kerja di bawahannya melalui pesan, perintah, teguran, dan solusi atas berbagai yang dilakukan oleh unit kerja dan bawahannya, di mana mereka melakukan komunikasi internal dengan menjalankan aktivitas kerja. Pimpinan memanggil semua unit kerja dan para staf untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Lalu yang kedua, komunikasi horizontal, di mana komunikasi ini dilakukan secara internal. Intensif diterapkan melalui kegiatan pelindungan, pemeliharaan, pemugaran, benda cagar budaya, sampai pembinaan pengelolaan museum, di mana hal ini diperuntukkan untuk pegawai agar mampu menyusun rencana kegiatan bidang sejarah dan purbakala sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu untuk komunikasi terakhir itu komunikasi diagonal yang saya catat di sini. Pada intinya komunikasi di organisasi internal secara diagonal melibatkan seluruh jajaran pimpinan, unit kerja dan bawahannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi melalui petunjuk yang telah dikomunikasikan secara diagonal terhadap atasan sampai ke bawahan. Nah, di mana komunikasi organisasi ini secara diagonal membicarakan dan mengkomunikasikannya sangat penting suatu pelaksanaannya tugas pokok sesuai dengan kerjaan masing-masing. Nah, dalam hal ini perusahaan kepegawaian dan bagian umum melakukan wawancara dengan kepala sub bagian program dalam penerapan komunikasi organisasi internal secara diagonal sesuai dengan tugas dan pokok serta fungsinya. Oke, kita masuk pada hasil dan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan komunikasi organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada pimpinan, di mana pimpinan menjadi faktor penghambat apabila komunikasi yang dilakukan pimpinan dilaksanakan dengan kurang baik. Kenapa?
Karena dalam hal ini antara pimpinan sebagai pengambil keputusan, aparat sebagai pelaksana pengembangan pariwisata dan kelompok sasaran mengembangkan pariwisata perlu dilakukan adanya suatu komunikasi yang interaktif dalam rangka mempermudah implementasi pengembangan pariwisata khususnya, di mana implementasi program, proyek, dan kegiatan pengembangan pariwisata merupakan faktor yang dilakukan oleh pimpinan dalam melaksanakan komunikasi sangat dibutuhkan dan menjadi faktor yang menghambat. Nah, komunikasi ini berjalan dengan kurang baik, sehingga tidak transparan dan menimbulkan adanya berbagai penafsiran atau berbagai multi kepentingan dari kritik-kritik pengkomunikasian, penyebab komunikasi itu tidak efektif. Lalu yang kedua, ada tingkah laku dari sumber daya manusia. Nah, di sini faktor sumber daya dapat menjadi faktor penunjang dan penghambat apabila sumber daya yang tersedia tidak dipenuhi sesuai dengan kapasitas yang ada, termasuk sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya pendanaan yang berperan penting dalam mempercepat, mempermudah, dan memperlancar suatu proses kegiatan pelaksanaan pengembangan pariwisata dalam rangka implementasi program, proyek, dan kegiatan pengembangan pariwisata yang ada di Kota Bogor. Nah, berhasil tidaknya implementasi tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pengembangan pariwisatanya. Banyak ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang menggerakkan bentuk-bentuk implementasi dalam konteks penggerak dinamika aktivitas pembangunan. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu ada kelompok kerja, di mana faktor kelompok kerja dapat menjadi faktor penunjang dan penghambat apabila perilaku dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan kelompok sasaran yang dituju tidak memahami bagaimana pentingnya suatu perilaku pengambilan kebijakan. Nah, di mana di sini kegiatan dan pengembangan pariwisata merupakan faktor kelompok kerja atau perilaku memegang peranan yang penting terhadap kegiatan kebijakan pemerintahan. Dalam hal ini, pengembangan pariwisata secara substantif mengandung psikologi pembangun, yaitu membentuk sikap, perilaku, dan tindakan dari unsur pemerintah dan musyawarah secara bersama. Khususnya, serangkaian kegiatan pengembangan pariwisata, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan yang harus dikembangkan secara pariwisata. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu ada eksternal organisasi. Faktor eksternal organisasi ini menentukan berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan pemerintahan dalam pengembangan pariwisata. Nah, di mana faktor eksternal organisasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang dikomunikasikan untuk diimplementasikan berasal dari perumusan suatu organisasi. Karena itu, keberhasilan implementasi pengembangan pariwisata banyak ditentukan oleh eksternal organisasi yang mengembangkan dan memperbaiki bentuk-bentuk formulasi kebijakan yang tepat sasaran. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran, di mana saya dapat mengambil dua kesimpulan di sini. Yang pertama, penerapan komunikasi organisasi yang diterapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor telah dikomunikasikan oleh Kepala Dinas beserta jajarannya terhadap menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dalam membantu tugas kepemimpinan wali kota dalam bidang pengembangan pariwisata di Kota Bogor. Nah, penerapan komunikasi organisasi tersebut untuk menciptakan iklim organisasi yang diterapkan secara vertikal, horizontal, dan diagonal, yang dipimpin oleh unit kerja dan bawah-bawahannya, dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diwewenangkan. Kesimpulan yang kedua, yaitu pelaksanaan komunikasi organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor tidak terlepas dari faktor-faktor yang menunjang dan menghambat faktor-faktor tersebut. Nah, faktor-faktornya adalah faktor pimpinan, faktor tingkah laku, sumber daya, kelompok kerja, serta faktor eksternal organisasi. Menjadi faktor pendukung apabila pimpinan senantiasa mengkomunikasikan setiap program dan kegiatannya kepada bawahannya. Dan adapun saran yang dapat saya sampaikan, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, perlu ditingkatkan dan diperbaiki penerapan komunikasi organisasi yang selama ini diterapkan dengan menghindari adanya salah satu komunikasi dalam menerima wewenang kebijakan dan pelaksanaan tugas pokok yang dianut oleh staf unit kerjanya. Yang kedua, perlu ditingkatkan dan didalin suatu pemahaman tentang pentingnya komunikasi organisasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah dikomunikasikan secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Dan saran yang ketiga, yang terakhir, yaitu menjadi referensi untuk peneliti lanjutan yang minat mengkaji mengenai komunikasi organisasi pada objek penelitian. Baik teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.